Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan artikel ilmiah yang telah kami buat berjudul Dampak Mobilitas Terhadap Peningkatan Kasus COVID-19. Dan saya akan memulainya dari abstrak. Virus corona atau kerap disebut COVID-19 ini masih menjadi perbincangan semenjak kemunculannya pada akhir November 2019 di kota Wuhan, Cina. Virus ini memang memiliki intensitas persebaran yang tinggi. Virus ini membawa banyak perubahan dalam pola kegiatan manusia, menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Mobilitas manusia juga salah satu aspek vital yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Maka itu, timbullah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Salah dua contoh dari kebijakan atas pola kegiatan adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan juga work from home atau WFH. Dengan adanya metode library research yang dimana melakukan penelitian dengan pemanfaatan data informasi yang menempatkan literasi pada sarana atau fasilitas pendidikan dapat membantu pelaksanaan penelitian ini. Tujuan penulisan yang bermetode research library atau library research ini adalah untuk menganalisis kondisi aspek kehidupan manusia selama adanya virus COVID-19. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan banyaknya sektor kehidupan yang terganggu bahkan lumpuh akibat virus COVID-19. Dari sinilah kita mendapatkan 3 keyword atau kata kunci sebagai pilar penelitian ini, yaitu COVID-19, mobilitas, dan kebijakan. Social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Mobilitas sosial yang terjadi pada suatu masyarakat menunjukkan tingginya aksesibilitas masyarakat tersebut, sehingga memudahkan gerak sosial masyarakat, khususnya dalam kegiatan sosial ekonomi. Sosial ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain dalam kandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan lain-lain. Hal lain yang muncul saat ini seperti pandemi COVID-19 menjadi salah satu efek besar bagi masyarakat. Dampak dari peningkatan COVID-19 terhadap mobilitas penduduk telah mempengaruhi pada berbagai sektor, di antaranya seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor pariwisata. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari mobilitas terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia ini, kita perlu melakukan survei dengan metode penelitian yang bersifat library research. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Di dalam penelitian ini, yang menjadi objek dan sumber penelitian adalah orang yang berada dalam lingkup penelitian dan data-data dalam penelitian yang sudah ada. Sehingga, kami memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memaksimalkan waktu yang ada di tengah situasi ini. Karena penelitian ini menggunakan data serta literasi yang dibuat sebelumnya lalu diteliti ulang oleh kami. Setelah melakukan pencarian, kemudian kami mengkaji dan menganalisis literatur mana yang akan dipakai dan dimasukkan ke dalam artikel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah yang telah dibuat oleh kelompok 6. Di sini ada 4 garis besar atau poin utama yang akan saya sampaikan, di mana yang pertama adalah perubahan sosial masyarakat sebagai dampak dari COVID-19. Kemudian akan saya lanjutkan untuk membahas mengenai dampak dari COVID-19 terhadap mobilitas penduduk dalam sektor sosial ekonomi. Kemudian akan saya lanjutkan dalam sektor pariwisata. Dan yang terakhir adalah dalam sektor pendidikan. Jadi di kondisi pandemi seperti sekarang ini menyebabkan banyaknya penelitian mengenai perubahan sosial masyarakat sebagai dampak dari COVID-19, seperti halnya dalam pengurangan mobilitas skala besar. Hubungan mobilitas dan persebaran COVID-19 ada dan saling berkaitan, di mana melalui pergerakan atau mobilitas masyarakat menentukan seberapa banyak kontak antar individu atau lingkup masyarakat, dan hal ini juga akan menentukan tingkat persebaran COVID-19, karena virus tersebut menular
melalui kontak antar perorangan atau lingkungan dengan orang. Melalui hubungan ini, maka juga akan menyebabkan dampak yang besar di beberapa sektor, seperti sektor sosial ekonomi, sektor pariwisata, dan juga yang terakhir adalah sektor pendidikan. Jadi di sektor ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi nasional diketahui adalah minus 5,32% dari kuartal 2 lalu. Presentase ini menunjukkan bahwa banyak perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi. Hal ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial antar masyarakat, atau biasa disebut dengan social distancing, di mana aktivitas seperti bekerja, sekolah, hingga ibadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Aktivitas ekonomi menjadi terhambat dan menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi turun drastis. Contohnya, seperti para pedagang kecil atau pedagang keliling yang tidak dapat melakukan work from home atau WFH, mengalami penghasilan yang menurun. Kemudian berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker per 27 Mei 2020, akibat COVID-19 ini telah tercatat sebanyak 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan tercatat pula 380.221 orang sektor formal yang terkena PHK. Pandemi COVID-19 tidak hanya menghilangkan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan tingkat kemiskinan secara masif. Di sektor pariwisata sendiri, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Wisnu Tama Kusubandio, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Pasalnya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke tanah air bukan berkurang, tetapi tidak ada sama sekali. Pariwisata bukan berkurang, tetapi nyaris nol, kata Wisnu Utama dalam manajer forum MNC Group secara virtual Kamis 23 Juli 2020. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mempengaruhi arus pergerakan barang dan manusia, dan kebijakan tersebut semakin merugikan penggiat di bidang pariwisata. Padahal sektor ini merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian suatu daerah. Namun, karena COVID-19, sektor pariwisata harus tutup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Baik, tadi dari sektor pariwisata juga ekonomi, kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat merugikan dan banyak juga dampak-dampak yang dirasakan daripadanya. Baik, kemudian kita akan beralih pada sektor pendidikan. Jadi untuk sektor pendidikan ini sendiri terdapat ketetapan baru ya dalam beraktivitas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia semasa pandemi COVID-19. Yaitu bentuk pembelajaran baru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan secara daring. Di sini kalau pada sektor pendidikan kita akan menemukan dampak positif dan juga negatifnya. Saya akan mulai dari dampak positifnya, yaitu dengan diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Indonesia, negara kita dipicu untuk mentransformasikan pendidikan kita lebih cepat. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap dalam berteknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya adalah susahnya memahami pembelajaran yang ada. Masalah keuangan pun menjadi dilema besar bagi para siswa, serta orang tua atau walinya. Hal tersebut dikarenakan sistem PJJ menerapkan metode online atau daring yang memerlukan jaringan internet. Sedangkan kuota yang digunakan untuk mengakses internet tersebut harus dibeli dengan biaya yang tergolong masih tinggi untuk beberapa anak ya. Bahkan pandemi COVID-19 ini juga berdampak dari diri siswa itu sendiri terhadap
keadaan jiwa atau psikologinya, di mana siswa dituntut harus melakukan penyesuaian akademis, juga pembatasan sosial yang mungkin itu akan menimbulkan perasaan negatif daripadanya. Baik, sudah 4 poin utama yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Sehingga kesimpulannya menyatakan bahwa sejak awal kemunculan di Tiongkok awal 2020, COVID-19 telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Merebahnya wabah COVID-19 di berbagai wilayah dan negara berdampak pada arus mobilitas penduduk yang berkaitan erat dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan. Lalu terkutip bahwa mobilitas penduduk itu sendiri merupakan sebuah perpindahan yang dilakukan oleh penduduk sampai dengan melewati batas administratif, namun tidak memiliki niat untuk menetap. Melalui metode library research didapatkan bahwa mobilitas dan COVID sudah berjalan beriringan dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Menindaklanjuti dari apa yang terjadi, pemerintah pun menciptakan upaya dalam meminimalisir persebaran virus ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.